banyak kok. Ini luar biasa. Mari kita berdoa, mari kita makin berdoa, makin berdoa. Nah, dalam kaitan dengan doa ini, saya mau kasih yang pertama, mengapa doa ini penting? Pencobaan dikalahkan dengan berdoa. Kita ini selalu kan dicobain. Ada satu orang laki-laki yang dia susah betul kalau pasal ini kelemahan laki-laki. Ini tentang hawa nafsu. Yang cepat betul tergoda kalau pasal yang ada kaitan dengan kecantikan perempuan. Lalu dia bertekad dia bertekad untuk mau bebaskan daripada godaan. Di mana lagi tempat ini yang tidak ada? Lalu dia pergi jalan di hutan rindu. Kali di hutan sana dia nampak ada buku sana pokok. Dia heran, dia naik di tengok. Dan buku itu adalah buku-buku yang lucu. Jadi di hutan rimba begitu pun masih ada pencobaan. Nah, ilustrasi ini saya dengar waktu di Amsterdam, itu penginjilan sedunia, anjuran Billy Graham dalam salah seorang pengkhotbah memberitahu bahwa godaan, pencobaan ini ada di mana-mana. Bagaimana kita boleh melepaskan itu? Dan itulah sebabnya dia bilang dalam Matius 26:41, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tuhan Yesus bawa itu murid-muridnya pergi berdoa. Belum 1 jam mereka tidur sudah. Kadang juga ada pun jemaat itu kan bukan di sini. Belum lagi setelah 30 menit itu khotbah mau tidur sudah. Gereja untuk tempat apa? Tidur kah atau mau tidur di rumah lebih bagus kan? Di gereja itu beribadah kepada Tuhan. Ini kadang-kadang ada dicoba, ada satu pastor bilang begini, ayah saya pun mau hidup kudus baik, tapi ini saya punya masalah. Duduk saja angkot mau tidur sudah. Itu pun pencobaan juga itu. Itu pencobaan itu menyebabkan benih firman Tuhan itu dalam perumpamaan yang menabur itu kan. Yang pertama itu karena tabur, karena injak-injak, karena ambil itu, karena curi itu benih itu, akhirnya tidak bertumbuh. Banyak jemaat begitu keluar dari gereja tidak dapat apa-apa. Mulai kapis berai itu bilang itu simpulan bahasa Yusuf. Pulang, tapi berdoa. Yang kedua, hati kita dilembutkan melalui doa. Hosea 10:12, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Dia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Pada masa itu orang Israel, pada masa Hosea itu orang Israel mereka punya makin diberitakan dengan kasih, mereka hati mereka makin mau mengeras. Tetapi kemudian akhirnya firman Tuhan datang kepada bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Dia datang dan menjadi kamu dengan keadilan. Dan melalui waktu umat Tuhan berdoa, hati yang keras
dilembutkan melalui doa. Jadi bagi kita sekarang, bagi dalam konteks penginjilan kita, karena ada gereja, biasanya gereja yang sudah lama dan dewasa macam gereja kita di sini, tidak mau kita terlibat dalam penginjilan. Dan banyak bilang kalau kita menginjil, banyak orang hati keras. Bagaimana melembutkan hati mereka? Tidak ada jalan lain. Berdoa untuk mereka. Ada kesaksian dari seorang ibu, dia punya anak jahat sekali, dan sampai anak ini dibuang di satu negara. Karena memang jahat. Di tempat negara itu adalah tempat pembuangan, ada satu tempat pembuangan untuk orang-orang yang kurang ajar. Jadi kena buang gitu. Nah, suatu waktu ada kebaktian pembangunan rohani, dan ini ibu pergi memberitahu untuk komite tadi yang pembangunan rohani bilang, bolehkah kalau semua satu sesi dalam pembangunan rohani berdoa, tolong doakan anak saya. Jadi begitu, bayangkan itu banyak orang itu mendoakan satu jiwa. Menurut cerita dan kesaksian itu, ini sudah di tempat anak itu, dan dia sedang naik kuda, dan waktu dia dalam masa mengendarai kudanya, tiba-tiba air matanya keluar, dan dia mulai sadar dia orang kudus, dan mulai kemudian lepas itu dia bertobat, dia kembali dan dia bersatu kembali kepada Ibu. Doa boleh melembutkan yang keras dalam ladang pelayanan kita. Yang ketiga, Tuhan ditemukan melalui doa. Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia datang. Satu waktu nanti ada masa di mana kalau kita mau cari Tuhan itu susah cari. Dalam perjanjian lama, konsep pemberitaan nabi-nabi berfirman Tuhan pada umat, setiap kali ada peluang untuk para nabi memberitakan Injil, memberitakan apa yang Tuhan mau kepada bangsa umat, itu bukti bahwa Allah masih mengasihi umat itu. Macam sekarang ini kita ada peluang untuk mendengar firman Tuhan, ini bukti Tuhan mengasihi. Dan oleh itu, bagaimana kita bertemu dengan Dia? Kita katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. So, bagaimana berseru? Berseru itu berdoa. Kita berdoa. Yang keempat, kehidupan disegarkan melalui doa. Dalam Amos 5:4, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. So, ini satu pemberitahuan bagi kita bahwa di dalam doa kita, kehidupan kita, doa itu membuat kita bukan saja bertemu dengan Dia, tapi kita punya kehidupan rohani kita makin disegarkan. Yang kelima, kenapa doa ini begitu penting? Jiwa kita dihiburkan melalui doa. Di dalam Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam terjemahan bahasa Inggris dalam NASB, versi NASB, dia jemu tidak jemu itu mah, dan terjemah lost heart, jangan hilang hati, hilang harapan, jangan hilang harapan. Nah, ini Lukas 18 ayat 1 ini ada seorang babu yang menjadi mangsa ketidakadilan dalam masyarakat, dan dia mau meminta pembelaan. Banyak dia sudah cari yang dianggap boleh membantu dia, tidak dapat. Akhirnya ada satu saja yang boleh bantu dia, yaitu hakim.
Tapi hakim itu sangat jahat. Tapi dia memberanikan diri, dia pergi jumpa ini hakim, dia minta tolong ini hakim. Dan hakim itu hanya berkata begini, daripada aku selalu diganggu, bagus aku bantu. Dan dia mendapat pembelaan. Nah, Yesus berkata, perhatikanlah tindakan hakim itu. Hakim yang zalim, yang jahat begitu pun, karena balu ini tidak putus asa, dia bantu. Apalagi Bapa kita di surga yang begitu baik hati dan mendengar anak-anak berseru siang dan malam dalam doa. So kalau kita mau berdoa untuk kebangunan rohani sekarang ini, berdoa untuk hujan juga akan sebenarnya hujan. Nah, kita tahu waktu tiap kali kita berdoa, Bapa kita di surga itu berarti. Jadi waktu berdoa adalah salah satu saluran kita mendapat penghiburan dari hati kita. Pertimbangan. Nah, kemudian yang keenam adalah ketekunan dihasilkan melalui doa. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Coba kita baca sama-sama, 1, 2, 3 sekali lagi, 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ketekunan dihasilkan melalui doa. Hanya apabila kita berdoa, kita dapat menikmati sukacita dalam pengharapan. Kita boleh sabar dalam kesesakan. Dan akhirnya kita boleh tekun. Tekun artinya setia. Setia persisten. Dia bukan hari ini setia, besok tidak setia. Tapi sementara kita menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, ada sukacita, ada kesabaran, dan ketekunan ini package yang membuat kita orang Kristen yang gembira. Yang ketujuh, Roh Kudus memberikan kita kuasa melalui doa. Nah, ini penting. Dalam Efesus 6:18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam Roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Untuk kita mau melayani, dia bilang Rasul Paulus, pertama-tama kamu kasihi sesama yang seiman. Bukan tidak mengasihi dulu yang belum seiman, tapi antara seiman ini pertama-tama di antara kita saling mendoakan itu sangat penting. Itulah sebabnya kalau kita lihat, kalau kita tidak ada doa untuk sesama seiman, kita selalu mendengar, bukan dulu dia aktif kan tuh, bukan dia aktif juga kan waktu masa muda ini. Kenapa di mana sudah dia sekarang? Kenapa sekarang diambil? Kenapa bina? Bukan dia aktif kan dulu? Kenapa dia selalu haus? Haus. Ada istilah bahasa di Sabah ini, ada maiti, ada istilah ini kalilah, kemudian ada satu istilah lagi, aku haus. Itu haus itu apa? Nah, kan maksudnya itu dia macam itu dia jadi logo.
Mengapa orang yang sangat percaya mulai lemah? Karena orang seiman tidak saling mendoa. Roh Kudus memberikan kita untuk ini yang penting, doa itu. Dan yang ke-8 adalah kekhawatiran dikalahkan melalui doa. Dalam Filipi 4:6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Khawatir inilah yang menjadi penyakit yang tidak dapat dilihat. Banyak orang yang tidak gembira karena bimbang, khawatir. Tetapi firman Tuhan kata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga itu apa saja. So kalau menurut saya adalah kekhawatiran itu dikalahkan melalui doa. Doa lah yang boleh mengalahkan kekhawatiran. Dan yang ke-9, kebangkitan rohani datang melalui kebangunan rohani datang melalui. Kisah Rasul 1:14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini merujuk kepada permulaan pemberitaan Injil selepas kebangkitan Kristus. Dan selepas terjadi kebangunan rohani yang luar biasa itu, murid-murid Kristus memberitakan Injil dengan berani dan akhirnya Injil diberitakan di seluruh dunia. Dan kita bersyukur pada hari ini jumlah yang terbesar di seluruh dunia kumpulan agama, kalau bilang agama, maka orang Kristen masih jumlah yang paling besar di seluruh dunia. Dan termasuk saya dan saudara percaya kepada Kristus karena hasil daripada pembangunan rohani yang pertama itu di Yerusalem. Dalam masyarakat Israeli, kita sudah pernah mengalami suatu pembangunan rohani yang luar biasa. 70-an, saya adalah buah daripada pembangunan rohani. Tapi hari ini kita masih mau berdoa, Tuhan, buat lagi sesuatu. Tuhan, ada di mana-mana sejak hari ini kalau dalam pertemuan gereja Israeli, apalagi termasuk sebenarnya 30 hari yang akan berakhir hari ini itu yang telah dilancarkan menjadi sebuah doa dan puasa. Ada orang yang ambil masa berpuasa juga. Dan sebenarnya tujuan itu pembangunan rohani. Nah, tapi kita percaya bahwa melalui doa ini kita akan sumbangan terbesar bagi kita sebagai jemaat ini adalah untuk berdoa bagi kemajuan gereja. Dan yang ke-10 terakhir, kita akan menggegarkan dunia ini melalui doa. Nah, kita guncang dunia ini melalui doa. Sekarang ini macam-macam berita kita dengar. Di sana macam moga perang, di sana macam segala macam, di sana padu pun susah lagi. Padu pun dikaitkan dengan anak-anak. Jadi ada segala macam di dunia ini yang menggegarkan selepas COVID. Mengapa kita tidak gegarkan dunia ini dengan doa kita? Kisah Rasul 4:31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan ada istilah push di sana. PUS. Pray until something happen. Push. Ya, bukan yang push yang kasih lari kucing. Push, yang kasih terus berjuang. Pray until something happens. Dan
Yohanes 14:12 ayat 14. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Ini Yesus beritahu sebelum ia disalibkan. Waktu itu murid-murid tidak begitu paham. Waktu itu diucapkannya tidak begitu paham. Apalagi waktu Yesus disalibkan, alamak, tidak ada harapan saudara. Tapi pada hari ketiga, waktu Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, maut dan kematian tidak dapat memegang dia. Maut dan kematian dikalahkan. Bangkit, Yesus bangkit dari antara orang mati, dan maka akhirnya mereka akan ingat ini balik bahwa Yesus pernah memberitahu bahwa sebenarnya kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan perkara yang saya lakukan, bahkan lebih daripada apa yang saya lakukan. Apa yang kamu meminta, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Sudah percaya Tuhan mendengar doa kita? Amin. Amin. Saya mau akhiri dengan satu kisah ini. Dalam satu VCD, tajuk dia Mukjizat Masih Ada. Dan di dalam video itu ada satu yang testimoni ataupun kisah benar yang dimuvikan di dalam. Kisah itu begini. Ada suami istri hidup bahagia, luar biasa. Mereka sampai ada 3 anak. Anak sangat subur. Mereka hidup bahagia. Tapi dalam perjalanan hidup, family ini terus berjalan. Suaminya menghadapi satu pencobaan. Berhadapan dengan sebuah godaan. Godaan itu menghancurkan family-nya. Dia jatuh cinta dengan perempuan lain. Bayangkan itu, 3 anak sudah tinggal. Dan bukan sekadar jatuh cinta saja, dia tinggal bersama dengan perempuan itu lah. Lepas itu dia jadikan menjadi istrinya. Bagaimana dengan istrinya yang sah dan anak? Tentu ada kepahitan. Tapi istrinya dari dalam video itu, istrinya sedih, tetapi dia menyerahkan, seperti kita belajar tadi, serahkan kekhawatiran. Dia menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Dan itulah yang disebut kesedihan kudus. Ya, kesedihan kudus. Kesedihan yang memang boleh dikatakan memakan tulang, memakan hati, memakan pikiran, memakan perasaan. Tapi dia serahkan kepada Tuhan. Let God handle. Dan akhirnya dalam praktiknya, saya tidak tahu yang lain-lainnya, tapi dalam video. Dan satu masa makan, dia beritahu anak-anak dia. Dia bilang, mari kita berdoa untuk baby kau. Jangan kita benci dia. Mari kita berdoa supaya dia kembali kepada
pendek cerita 14 tahun kemudian. Lama itu 14 tahun itu. 14 tahun kemudian. Suami ini sedang kembali. Itu akal sehat balik di pikirannya. Dan dia tahu, maaf saya berdosa. Dan akhirnya dia sadar, kemudian dia selesaikan dengan yang perempuan yang ini. Dia bayar semua yang perlu dibayar untuk dan dia tinggalkan dan dia kembali kepada istrinya dan anak-anaknya. Selepas 14 tahun. So doa istrinya dan anak-anaknya itu telah mengubah penyelewengan suami itu menjadi kesadaran balik bahwa dia perlu bersama dengan saya. Tuhan itu luar biasa. Amin. Tuhan itu luar biasa. Mari kita berdiri bersama-sama.